فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat sehat, nikmat kecukupan, dan yang tidak kalah berharganya adalah nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang selalu mencintai beliau dan selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau. Alhamdulillah, rahmani wa rahmatullah. Pada hari ini insyaallah kita memulai tema baru karena alhamdulillah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah sudah kita selesaikan secara umum, dan bagi teman-teman yang mau mengulang kajian tentang Arba'in Nawawi bisa dicek di YouTube Brebes Mengaji Official. Sekaligus ya, tidak sungkan juga kami meminta masukan dari teman-teman apabila ada di antara yang kami sampaikan kurang tepat, keliru, ya, insya Allah bisa dijadikan momen untuk diskusi bersama. Kemudian di hari ini kita akan mulai tema tentang bulan Ramadan. Dan kitab yang akan kita baca adalah salah satu kitab mutaakhirin, ya. Bahkan penulisnya sejauh yang kami tahu beliau masih hidup. Nama kitabnya adalah Uqudul Jumman fi Durusi Syahri Ramadan. Uqudul Jumman fi Durus Syahri Ramadan. Uqud itu sendiri maknanya kalung. Jumman adalah mutiara. Kemudian kami sederhanakan maknanya untayan mutiara fi durusi syahri Ramadan, dalam pelajaran-pelajaran atau kajian-kajian tentang bulan Ramadan. Karena memang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Kita manfaatkan waktu sebelum Ramadan ini untuk mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Kitab ini ditulis oleh seorang profesor, doktor, kalau dalam bahasa Arab Ustadz Dr. Sa'ad Ibn Turki Al-Khaflan. Beliau seorang dosen di kampus Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, kalau tidak salah, pusat dari Libya. Libya itu cabang, pusatnya ada di Riyadh. Beliau juga pengajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan setahu kami, beliau juga anggota ulama senior, termasuk anggota ulama senior yang sering memberikan fatwa karena sudah dianggap mampu kapasitasnya dalam ilmu. Di antara alasan kami mengambil buku ini,
sebenarnya buku tentang bulan Ramadan, kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran tentang bulan Ramadan itu banyak sekali. Ya. Ada karyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada karya syekh-syekh yang lain. Namun kami pilih kitab ini karena kitab ini termasuk paling update dari sisi hal-hal yang perlu diketahui tentang bulan Ramadan. Bagaimana persiapannya, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa, pembatal-pembatal puasa pun beliau buat 2 bab. Ada pembatal puasa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam Al-Quran. Ada pembatal-pembatal puasa yang maknanya semakna dengan pembatal-pembatal yang ada dalilnya, di mana pembatal-pembatal ini lebih kita ketahui di zaman sekarang, ya. Seperti ya, beliau juga menyinggung tentang hukum cuci darah, ya, kemudian hukum merokok di bulan Ramadan, dan seterusnya beliau bahas dalam kitab ini. Alasan yang kedua adalah selain lengkapnya dan update-nya kitab ini tentang permasalahan-permasalahan zaman sekarang, kitab ini juga ringkas, ya, beliau tidak panjang lebar membahas tentang khilaf. Beliau juga meringkas sebisa mungkin, menyebutkan dalil, kemudian faedahnya, dan seterusnya. Kita mulai dari pelajaran yang pertama, yaitu beliau berkata, ad-darsul awal istiqbalu syahri Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Ini salah satu hal yang patut, ya, kita ketahui ketika kita mau menyambut sesuatu. Kita tahu bahwasanya sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa. Pertanyaannya adalah, apa istimewanya sesuatu yang kita sambut ini, yang setiap tahun datang, setiap tahun kembali seiring berjalannya usia kita, tapi setiap kali datang selalu membuat kita menyesal, kurang puas dengan persiapan kita, kurang puas dengan ibadah kita, kurang puas dengan waktu yang kita sisihkan untuk bulan Ramadan. Di antara alasannya karena kita kurang siap dalam menyambut bulan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, karya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan sebuah athar dari ulama salaf, menyebutkan bahwasanya orang-orang saleh di zaman dahulu itu mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dalam riwayat disebutkan, kanu yad'una Allah an yuballighahum Ramadan 6 ashhur. Kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka berdoa minta kepada Allah agar dipertemukan bulan Ramadan selama 6 bulan sebelum Ramadan datang. Wa yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Setelah bulan Ramadan, mereka berdoa juga minta kepada Allah agar Allah terima amal ibadah mereka di bulan Ramadan, berdoa selama 6 bulan. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana para ulama salaf yang mereka tahu betul nilai dan berharganya bulan Ramadan. Disebutkan di antara doa-doa yang mereka sebutkan, Allahumma salimni Ramadan, ya Allah, selamatkan aku agar bertemu Ramadan, wa sallim liya Ramadan, dan pertemukan Ramadan untukku, selamatkan Ramadan agar bertemu denganku, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan ya Allah terimalah amalan-amalan yang aku kerjakan di bulan Ramadan. Maka di sini Syekh, ya,
menulis bab yang pertama adalah penyambutan bulan Ramadan. Kata beliau, alhamdulillahi ahalla alaina syahra siyam. Segala puji bagi Allah yang telah berikan kita bulan puasa. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Salawat dan salam kita curahkan kepada sebaik-baik manusia, khairil anam. Nabiyyina Muhammadin khairi man shama wa qam. Nabi kita Muhammad sebaik-baik orang yang berpuasa dan yang mendirikan salat malam. Wa ala alihi wa sahbihi al-atharil abrar. Dan juga salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia, yang soleh-soleh. Amma ba'd, faqad halla alaina dhaifun karim. Syekh menyebut bahwasanya Ramadan adalah tamu yang agung. Wa mausimun min mawasimit tijarati ma'allahi azza wa jalla bil a'mali salihah. Ramadan adalah musim dagang, tapi bukan dagang. Memang dagang juga ya, dagang dunia juga laris ya di bulan Ramadan. Tapi yang dimaksud Syekh di sini adalah musim dagangnya seorang muslim dengan Allah melewati amal-amal soleh mereka. Melalui amal-amal soleh yang mereka kerjakan, mereka dagang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah beri balasannya, ganjarannya sebaik-baik mungkin. Karena memang bulan Ramadan nanti kita sebutkan di antara keistimewaannya adalah bulan yang Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Lalu Syekh menyebut salah satu ayat yang masyhur tentang Ramadan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ayat ini menunjukkan keistimewaannya bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama adalah tentang ayat ini, bahwa Al-Quran itu turun ayat pertamanya atau surat pertamanya di bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Artinya Allah turunkan wahyu yang pertama kepada Nabi kita yang mulia itu di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Uniknya jemaah, puasa itu belum disyariatkan. Ya. Ibadahnya mungkin ada dari zaman dahulu, namun kewajiban berpuasa di dalam Islam itu dimulai di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Sedangkan Nabi SAW diutus berapa tahun sebelum hijrah? Berapa tahun Nabi tinggal di Mekah? Nah, jemaah. Berapa tahun? Tinggal di Mekah berapa tahun? Sebelum hijrah ke kota Madinah? Berdakwah di Mekah 13 tahun. 13 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, ketika beliau sedang beribadah, bertafakur di Gua Hira. Ya. Ketika beliau sedang bertafakur di Gua Hira, di gunung yang namanya Gunung Hira, atau sekarang lebih dikenal dengan Jabal Nur, Gunung Nur. Itu Nabi SAW menerima wahyu pertama di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Namun belum disyariatkan puasa. Puasa itu disyariatkan di tahun kedua setelah Nabi hijrah, setelah Nabi tinggal di kota Madinah.
Jadi ada yang memaknai ayat ini bahwasanya Allah menurunkan ayat yang pertama di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Jibril alaihi salam, ini pendapat Ibnu Abbas kalau tidak salah, bahwasanya Jibril menurunkan seluruh Al-Qur'an yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an bersama Jibril lengkap 30 juz di langit dunia, di tempat namanya Baitul Izzah. Ini di langit dunia, langit yang pertama ini yang kita lihat, itu ada tempat namanya Baitul Izzah, rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadahnya para malaikat dan penghuni langit yang lain, terutama di langit yang pertama. Malaikat Jibril bawa Al-Quran atau turunkan Al-Quran atas perintah dari Allah lengkap 30 juz di Baitul Izzah. Namun itu turunnya di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, namun turun kepada Nabi SAW secara bertahap-tahap, berangsur-angsur, ayat per ayat, surat per surat, sampai lengkap selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, ini diantara makna yang disebutkan tentang bagaimana turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Fihi tudha'aful hasanat. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala kebaikan. Wa turfa'ud darajat, diangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Wa tukaffaru al-khataya was sayyi'at. Allah hapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Wa tughfaruz zallat. Dosa-dosa juga Allah ampuni. Wa tu'taqur riqab minan nar. Allah juga bebaskan hamba-hamba Allah dari api neraka di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah begitu murah sekali, sayang sekali, begitu pemurah kepada kita, khususnya di bulan Ramadan. Allah Maha Rahman, Maha Rahim di setiap bulan, setiap hari, selama setahun penuh. Namun di bulan Ramadan Allah lebih murah lagi. Amal soleh dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan. Nanti juga kita dengar di antara hadis-hadisnya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dibelenggu para syaitan. Di antaranya yang paling istimewa adalah Allah bebaskan dari api neraka di bulan Ramadan hamba-hamba pilihan Allah. Kita beriman bahwasanya sebagaimana dalam hadis yang sahih, setiap manusia sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kita di surga atau di neraka dalam hadis yang sahih. Namun hikmahnya kita tidak tahu, ya, karena ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kita di surga atau di neraka. Yang pasti kita selalu diminta untuk mengharap karunia Allah agar dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, paling istimewa, dan dijauhkan dari api neraka. Kita tidak tahu tempat kita di surga atau di neraka, tapi kita disuruh minta sama Allah dengan amal-amal soleh kita, dengan keikhlasan kita, untuk memperbanyak ibadah agar Allah tempatkan kita di tempat yang terbaik di surganya. Tapi kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang sudah ditetapkan dia harus masuk neraka dulu, nah, di bulan-bulan Ramadan, di malam-malamnya Allah bagi-bagi tiket selamat dari api neraka kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya bulan Ramadan. Wa min ni'matillahi azza wa jalla 'alal 'abdi an ballaghahu hadha asy-syahr al-karim. Ya, termasuk di antara nikmat Allah yang sangat agung, Allah pertemukan seorang hamba dengan bulan Ramadan. Hadhihi an-ni'matu hurimaha unasun inqadat ajaluhum وانتقلوا بالموت من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب ومن عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. Nikmat ini Allah Syekh ingatkan diri kita tentang mulianya atau mahalnya nikmat ini. Ada beberapa orang yang terhalang untuk bertemu dengan nikmat ini. Karena apa? Karena sudah meninggal. Inqadat ajaluhum wa intaqalat ila alamil akhirah min alamid dunia.
mereka sudah pindah ke alam akhirat di pintu pertamanya, yaitu di alam barzakh. Dan mereka mengharapkan bisa kembali ke dunia, namun itu tidak mungkin. Mereka berharap bisa kembali ke dunia untuk menambah satu hari puasa, untuk menambah satu kali sujud, untuk menambah satu ayat Al-Quran ditilawahkan, dan seterusnya. Maka siapa yang dipertemukan di bulan Ramadan, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi lagi-lagi banyak di antara kita yang tidak menyadari keistimewaan bulan Ramadan ini, sehingga kita lupa, lalai. Betapa banyak orang-orang yang di Ramadan bulan kemarin kita masih puasa bareng, buka puasa bareng, ngabuburit bareng mungkin, ya. Tahun ini sudah nggak ada orangnya. Tahun ini sudah meninggal, tidak ketemu bulan Ramadan lagi. Ada salah satu kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang, seorang sahabat Nabi yang masuk Islam bareng, beriman kepada Rasulullah bareng, belajar agama bareng, amalannya pun kurang lebih bareng. Kemudian Allah takdirkan salah seorang dari mereka meninggal terlebih dahulu. Salah seorang dari keduanya ini meninggal terlebih dahulu di saat perang. Di suatu perang dia mati syahid, gugur. Mati syahid fisabilillah, salah satu amalan yang sangat istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dan sebagainya. Orang-orang yang mati syahid. Dan subhanallah, temannya yang kedua ini meninggal setahun berikutnya. Kemudian ada salah seorang sahabat namanya Talhah, kalau tidak salah, Talhah bin Ubaidillah. Beliau melihat dalam sebuah mimpi bahwasanya kurang lebih maknanya derajatnya si sahabat yang kedua yang meninggal belakangan, tapi meninggal tidak dalam medan perang, meninggal bukan karena mati syahid, itu derajatnya begitu tinggi dan jauh daripada derajatnya orang yang mati syahid. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mimpi Talha ini diceritakan kepada Nabi, nanya, kenapa kok bisa si sahabat yang meninggal belakangan ini matinya nggak di medan perang, tapi derajatnya lebih tinggi daripada yang meninggal di medan perang, mati syahid. Nabi jelaskan bahwasanya bukankah dia telah bertemu Ramadan lebih banyak daripada temannya yang meninggal belakangan, usianya lebih 1 tahun, dia bertemu Ramadan lebih banyak, sehingga mendapatkan keistimewaan tentang bulan Ramadan lebih banyak. Amalannya, tilawahnya, sholatnya, Nabi sebutkan, dia berpuasa segini, dia sholat segini. Inilah yang membuat dia derajatnya lebih tinggi daripada si temannya yang meninggal mati syahid. Bahkan kata Nabi, jarak antara derajat yang satu dengan yang lainnya itu antara langit dan bumi. Begitu jauh saking mulianya dan istimewanya orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kata beliau, fakam min unasin shamu ma'ana syahra ramadhan min al-'amil madhi wa lam yudriku syahra ramadhan hadzal 'am. Fahumul ana fi quburihim murtahinuna bi a'malihim. Mereka yang tidak diberi kesempatan di bulan Ramadan ini sudah terikat dan tergadaikan dengan amalan mereka sendiri. Murtahinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap nyawa dia akan tergadaikan oleh amalannya sendiri. Artinya ketika sudah berakhir kesempatan dia tidak bisa nambah, sudah. Apa yang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia berikan di dunia. Tidak ada tambahan, tidak ada kurang lagi. Nah, mereka ini sedang menyesal dalam kuburan mereka. Bahkan orang mukmin sekalipun menyesal. Mereka berharap bisa kembali ke dunia ini untuk menambah amal mereka. Maka sekali lagi, ini salah satu keistimewaan yang mulia bagi kita, yang insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita berdoa agar Allah berikan kita kesehatan, agar diberikan pertemuan dengan bulan Ramadan yang akan datang dan Ramadan berikutnya.
Kemudian Syekh menyebutkan, kata Syekh, ayyuhal ikhwah, bil amsil qarib kunna nastaqbilu syahra ramadhan min al-'am al-madi wa halla syahru ramadhan wa anqada wa madat tilka al-ayyam wal layali wa ha nahnu nastaqbilu syahra ramadhan min hadzal 'am. Kemarin kita merasakan bulan Ramadan seakan-akan baru lewat, kok sekarang udah mau ketemu lagi, kata Syekh. Kok seakan cepat sekali. Subhanallah, ma asra'a murura al-layali wal ayyam. Wa hakadha yatasarramul umur. Dan begitulah usia berjalan begitu cepat. Tamurru ayyamuhu wa layalihi sari'an wa tamdi jami'an. Berlalu cepat hari-harinya, malam-malamnya. Lalu beliau mengingatkan, wala budda fin nihayah. Semua itu harus ada ujungnya. Usia manusia harus ada finishnya. Nihayah. Minat tawaqqufi li liqa'illahi azza wa jal. Berhenti, stop, tidak bisa beramal lagi, kemudian bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengutip salah satu ayat dalam surat Al-Insyiqaq, ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang bekerja keras, innaka kadihun ila rabbik, untuk bertemu Rabbmu, kadhan famulaqih. Jadi sekarang kita sedang bekerja, menghabiskan usia kita untuk nanti bertemu dengan Allah, menghabiskan usia kita. Maka tinggal kita bagaimana ya, mau memberikan tempat bagi diri kita di akhirat kelak. Kemudian Syekh menjelaskan lagi, inna syahra Ramadan fursatun 'azimatun lit-taubati wal inabah. Bulan Ramadan itu kesempatan emas untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Makanya kita tadi sebut bahwasanya Ramadan adalah tamu agung yang ditunggu-tunggu oleh setiap muslim. Muslim yang baik, yang ingin nambah amal soleh mereka. Muslim yang tidak baik sekalipun menunggu bulan Ramadan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang berjanji, Allah, tak lagi Ramadan, ana pengen jadi lebih baik, ana pengen taubat, ana pengen tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ana. Memang kesempatan yang sangat mulia sekali untuk seorang bertaubat. Dan ini salah satu hal yang terpuji. Meskipun ya, taubat itu tidak ditunda-tunda. Sekarang kita ingat Allah Subhanahu wa taala, bertaubat saat ini juga, karena kita tidak ada yang menjamin akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan meskipun hanya tersisa beberapa hari lagi. Namun yang ingin kami sampaikan adalah Ramadan juga ditunggu oleh orang-orang yang memiliki hati yang masih fitrah. Dia tahu bahwasanya dia pendosa, dia salah, banyak khilaf. Di bulan Ramadan ini dia akan manfaatkan sebaik mungkin menjadi orang baik. Meskipun tidak ada yang jamin nanti setelah Ramadan dia akan kembali lagi atau tidak, tapi dia senang datang bulan Ramadan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, sedikit kami singkat karena memang maknanya kurang lebih mirip. Kita ambil poin-poin penting yang disampaikan oleh Syekh. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti dan ikut menyimak kitabnya, bisa di-download ya, banyak di internet. Beliau bebaskan bagi kaum muslimin yang ingin baca kitab ini, namanya Uqudul Jumman fi Durusi Syahr Ramadan. Ya, teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp Masjid Al-Marzuq juga sudah kami share di grup. Kata Syekh, "Tsumma liyahrisil muslimu 'ala at-takhaffufi min ashghalid dunya fi hadha syahril mubarak." Kata beliau, seharusnya seorang muslim itu mulai meringankan kesibukan dia khusus di bulan Ramadan. Kalau seandainya dia pedagang misalnya, dia dagang dari jam 7, bahkan dari subuh mungkin di pasar sudah sampai jam 5, sudah gelap baru pulang di selain Ramadan. Maka hendaknya di bulan Ramadan dia kurang-kurangi. Untuk apa? Untuk menambah amal akhiratnya.
Bukan suatu yang dosa memang. Orang melanjutkan kebiasaan di bulan Ramadan, di luar Ramadan, dilanjutkan di Ramadan, silahkan, nggak masalah. Bekerja dari pagi sampai malam, silahkan, nggak masalah. Tidak dosa. Selama dia menjaga kewajiban dia, tetap berpuasa. Tapi dia akan merugi. Kenapa? Kata Syekh, li'anna fa'inna ishtighal atau ashghal ad-dunya la tanqadi. Karena kesibukan dunia nggak ada habisnya. Tapi usia ada habisnya. Maka kalau dia punya kesempatan untuk mengurangi kesibukan dia, alhamdulillah. Biasanya dia buka toko sampai maghrib, dia majukan sedikit. Asar sudah berhenti, dia sudah siap-siap untuk ke masjid, tilawah Al-Quran, dengarkan kajian, zikir, atau amalan-amalan yang lainnya. Wa dzalika li ajli an yamnaha mazidan min al-waqti lil ibadah. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru Ramadan yatadha'afu juduhu. Nah, beliau menyinggung bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan. Kata beliau, Rasulullah itu ketika masuk bulan Ramadan tambah semangat, berlipat-lipat semangat beliau dalam ibadah dan dalam sedekah. Yatadha'afu juduhu. Beliau jawad, beliau orang yang dermawan, saling berbagi, senang ngasih, jarang nolak. Tapi ketika masuk Ramadan, tambah rajin lagi ngasih. Kata beliau dalam hadis yang sahih, kana ajwadan nas, Nabi itu adalah manusia paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan paling dermawannya Nabi saat bulan Ramadan. Bahkan digambarkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini, khairan fil ata' min ar-rihil mursalah. Itu lebih baik daripada angin yang berhembus kencang. Lebih gampang ngasih saat bulan Ramadan. Di luar Ramadan beliau suka ngasih, gak pernah nolak. Bahkan meskipun yang minta kepada Nabi adalah orang yang sampai kasar kepada Nabi, dikasih sama Nabi SAW. Nabi pernah diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, lagi di jalan tiba-tiba ditarik bajunya. Beliau lagi pakai baju burdah Najraniyah, salah satu baju khas Najran, yang kerahnya itu tebal, keras. Kerahnya itu keras. Ditarik-tarik sama si Arab Badui. Narik-narik, mau minta duit atau minta uang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'tini min malillahi alladhi a'tat, kata si Arab Badui ini, kasih aku harta yang Allah berikan kepada kamu. Sahabat sempat mau marah, mungkin mau gebukin si Arab Badui ini, tapi Nabi SAW tahan mereka. Nabi tetap ngasih, meskipun disebutkan oleh Anas bin Malik kerahnya itu sampai bekas di leher Nabi SAW, merah, tapi Nabi tetap ngasih. Tambah lagi masuk bulan Ramadan, tambah sayang lagi Nabi SAW. Maka ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang benar-benar harus menyiapkan dirinya untuk bertemu bulan Ramadan. Alhamdulillah, termasuk Masjid Al-Marzuq ini juga termasuk yang sudah bersiap-siap bertemu bulan Ramadan ya. Bapak Ibu lihat, karpetnya ada yang baru. Ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan ya. Allah berikan kenyamanan, kemudahan untuk kita beribadah. Dan ini salah satu sunnah hasanah. Masuk bulan Ramadan, masjid-masjid dibersihkan, karpet-karpet dicuci, diganti yang baru, dan lain sebagainya, sawang-sawang dihilangkan. Itu salah satu sunnah yang baik. Sebutkan bahwasanya dalam sejarah, orang yang pertama kali memasukkan lampu atau obor ke dalam masjid itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi sebelum itu masjid kalau malam ya udah gelap. Ya. Maghrib Isya mungkin masih bisa sholat, karena dulu kan bangunan tidak terlalu tinggi ya, langit masih bisa memberikan cahaya ya, kelihatan, jadi mungkin tidak perlu obor. Subuh juga sudah mulai ya, terbit fajar dan lain sebagainya. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau di bulan Ramadan melihat kok kayaknya sayang sekali Ramadan itu malamnya sepi. Makanya beliau nyalakan lampu, mungkin modelnya obor atau yang lainnya, lilin di dalam masjid. Sehingga setelah itu
masjid-masjid di seluruh dunia, termasuk di Hijaz, Madinah, Mekah, di Kufah, Basrah, di Irak dan lain sebagainya pun mengikuti kalau malam dinyalakan obor. Itu dimulai di bulan Ramadan, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, di zaman khalifahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, itu khalifah yang keempat ya. Umar khalifah yang kedua, setelahnya Utsman, setelahnya Khalifah Ali. Khalifah Ali pernah keluar di suatu malam pertama bulan Ramadan. Kemudian mau ke masjid, langsung tersentuh dan teringat dengan besarnya sunnah atau juhud atau pengorbanannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Merasa syahdu sekali ketika malam beliau mendapati malam Ramadan tidak sepi. Kenapa? Karena ramai, banyak orang tilawah Al-Quran di masjid. Karena sebelum-sebelumnya lampu-lampu baru ada di rumah-rumah masing-masing, masjid tidak ada lampunya. Ketika masih dikasih lampu oleh Umar, ramai, banyak orang tilawah Al-Quran dalam masjid. Habis maghrib, habis isya dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, sembari mungkin ya terenyuh, mengatakan, nawwarakallah ya ibn al-Khattab fi qabrik. Nawwarakallah ya ibn al-Khattab fi qabrik. Semoga Allah menerangi kuburmu wahai Ibnu Khattab. Semoga Allah memberikan lampu di kuburanmu wahai Umar bin Khattab. Kama nawarta masajidana bil Qur'an. Sebagaimana engkau telah terangi masjid-masjid kita dengan Al-Qur'an. Jadi sangat istimewa sekali. Ya. Bulan Ramadan dijadikan momen yang sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ini termasuk sunnah yang hasanah ketika seorang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Agar lebih mantap lagi, kita coba dengarkan beberapa dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh. Kita langsung masuk kepada Ad-Darsu Tsani, pelajaran yang kedua, menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Spesialnya bulan Ramadan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebenarnya buku ini berisi kurang lebih 40 pelajaran. Nah, makanya kita mulai sebelum Ramadan agar kita berharap semoga bisa khatam 40 pelajaran sampai Ramadan nanti. Beliau sebutkan khasaisu syahri Ramadan. Kita langsung pada intinya pada halaman yang ke-12. Fa inna syahra Ramadan lahu khasaisu azimatun. Ramadan itu punya hal-hal yang spesial, yang agung, yang mulia. Ikhtassahu Allah biha an baqiyati syuhuril am. Allah spesialkan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Wa abrazu hadhihi al-khasa'is ma ya'ti. Dan yang paling istimewa adalah di bawah ini. Yang pertama, annahu unzila fihi al-Qur'an. Tadi disebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Al-Qur'an turun di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Dan sebenarnya tidak ada kaitannya turunnya Al-Qur'an dengan puasa. Karena tadi kita sebutkan puasa baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, sedangkan Al-Qur'an turun 13 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Namun ya, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya bulan Ramadan karena bulannya Al-Quran, kaum muslimin dari zaman Rasulullah sampai sekarang disebut sebagai bulan Al-Quran. Seseorang ketika berpuasa yang memperbanyak tilawah Al-Quran. Adapun makna turunnya Al-Quran di bulan Ramadan tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama, dan ini pendapat yang paling kuat, yaitu Al-Quran turun pertama kali, ayat pertamanya atau surat pertamanya Al-Alaq yang pertama sampai yang kelima itu di bulan Ramadan, lebih tepatnya di malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang kedua, beliau rangkum dengan keistimewaan 3 dan 4 dalam satu hadis. Yang kedua, annahu tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Yang ketiga, annahu tughlaqu fihi abwabun nar, Allah tutup pintu-pintu neraka. Yang keempat, annahu tusalsalu fihi syayatin wa tusamman,
wa tusaffad. Bahwasanya syaitan dibelenggu dan dirantai di bulan Ramadan. 3 hal ini terkandung dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Idza dakhala Ramadan, apabila telah masuk Ramadan, futtihat abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan Allah rantai para syaitan." Allah rantai para syaitan. Allah buka pintu surga. Artinya kita harus yakin bahwasanya surga sudah Allah ciptakan dari semenjak Allah sudah ciptakan surga dari dulu. Saat ini surga itu sudah Allah ciptakan. Dan kita harus beriman karena ini dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari hadis yang sahih. Neraka juga sudah Allah ciptakan. Bahkan tadi kita sebutkan bahwasanya setiap dari kita sudah ditentukan oleh Allah tempatnya di surga atau di neraka. Lalu Allah istimewakan bulan Ramadan dengan dibukakan pintu surga. Artinya kita beriman bahwasanya surga itu punya pintu-pintu. Disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana megahnya surga. Daun pintunya ujung ke ujung sejauh mata memandang, atau antara timur dan barat. Atau kalau tidak salah ada riwayat yang menyebutkan perjalanan safar selama 40 tahun. Saking besarnya pintu surga. Dan pintu surga banyak. Ada pintu puasa, disebut Babur Rayyan, orang yang suka puasa. Ada pintu orang yang suka rajin sholat, dan lain sebagainya. Meskipun akal kita tidak sampai di mana tempatnya, nggak tahu, tapi kita tetap beriman. Karena apa? Agama dibangun di atas dalil, bukan di atas akal. Karena mohon maaf jemaah, ada beberapa kelompok yang tidak sepenuhnya yakin dengan dalil-dalil khususnya tentang surga, neraka, siksa kubur, dan lain sebagainya. Dan ini menurut kami kurang tepat. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mendahulukan dalil daripada akal. Ya, kita pernah sebutkan dalam kajian-kajian sebelumnya. Kalau seandainya agama dibangun di atas akal, mau pakai akalnya siapa? Akal manusia macam-macam, berbeda-beda. Dalam kaidah Arab atau pepatah Arab mengatakan likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pendapatnya sendiri. Mau pendapatnya siapa? Makanya dibangun dengan dasar yang merata, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Surga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wal jannatu haq, wan naru haq, adkhalahu Allahu ala ma kana minal amal. Dan surga itu hak, sudah ada, nar juga hak, sudah ada. Allah masukkan ke dalam surga dan neraka sesuai dengan amalan-amalan hambanya. Wa tusalsalu fihi syayatin, atau wasul silatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Ini sih yang sering ditanyakan. Katanya bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Kenapa kok masih ada kemaksiatan, merajalela, masih ada orang nongkrong di siang-siang Ramadan di warkop, ya, nyebat atau ngerokok, bahkan minum-minuman pun ada, bahkan klub malam pun ada, dan lain sebagainya. Kenapa? Padahal katanya setan dibelenggu. Maka ini dijawab oleh sebagian ulama bahwa yang dibelenggu ditafsirkan oleh hadis yang lain. Ya, di hadis yang lain disebutkan wasuffidat maradatus syayatin. Yang dibelenggu adalah setan-setan gembongnya, iblisnya, pemimpin-pemimpinnya, bos-bosnya. Tapi kerocok-kerocoknya mungkin ada, masih ada. Ya, masih berkeliaran. Makanya kita tetap mendapati perbedaan antara bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Bulan lain itu orang berani dan syaitan merajalela, kemaksiatan lebih banyak menyebar. Tapi di bulan Ramadan, terutama di negeri Muslim, insya Allah meredup. Meskipun tetap ada, tapi tidak seramai di lain bulan Ramadan. Ditambah lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nas,
Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas, setan-setan yang khannas, meniupkan bisikan kepada dada-dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswasi dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Artinya syaitan itu ada dari dua kalangan, syaitan yang tidak terlihat yaitu jin, dan syaitan yang kelihatan yaitu manusia. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ada siang-siang di bulan Ramadan, orang tidak punya malu, tidak punya uzur, bukan musafir, bukan orang yang sakit, tapi ya makan di warung siang-siang, berarti itu adalah Bapak Ibu yang ngomong ya, itu adalah syaitan. Di dalam lanjutan hadis yang lain, Nabi SAW sebutkan, wa yunadi munadin, ada seseorang yang akan menyeru. Para ulama mengatakan ini mungkin malaikat atau Allah sendiri yang menyeru. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang sudah berniat kebaikan, maju, lanjutkan, gaskan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang sudah berniat keburukan, di bulan Ramadan ini mundur, cancel, tunda, atau gagalkan, urungkan niatnya. Walillahi utaqa'un minan nar wa dzalika kullu lailin, karena Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu di setiap malam. Maka ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, diturunkannya Al-Qur'an. Kedua, tiga, empat, dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya para syaitan. Ini dikandung di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Yang kelima, annahu fihi lailatul qadri allati hiya khairum min alfi syahr. Bahwasanya di dalam Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sebutkan dalilnya insyaallah setelah dikumandangkannya azan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya tentang malam Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi SAW bersabda, kata Syekh, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri, salat maksudnya, atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang lain, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan. Iman, percaya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, wa ihtisaban, dan berharap mendapatkan janji Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mendapatkan ampunan atas apa-apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya. Terkait malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, ini sangat istimewa sekali. Di antaranya adalah realita usia umat Nabi Muhammad SAW yang singkat. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 was 70. Usia umatku antara 60 dan 70. Wa qalilum man yajuzu dzalik. Sedikit yang melewati usia 70. Ada memang 80, 90, 100, 110 pun ada. Tapi kata Nabi qalil, sedikit. Meskipun usia umat Muhammad itu pendek, tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah istimewakan umat Nabi Muhammad ini dengan amalan-amalan yang berlipat ganda.
Allah hadirkan musim-musim ibadah dalam satu tahun. Ada musim Ramadan, ada musim Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, ada puasa Arafah, puasa Asyura, dan lain sebagainya. Yang itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, bisa sampai 700 kali lipat, bisa menjadi berlipat-lipat tanpa batas. Umat-umat terdahulu itu usianya sampai ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun satu orangnya. Gampang saja kita sebut nabi yang terkenal tentang dakwahnya yang ratusan tahun, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam disebutkan dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Itu dakwahnya. Bagaimana usianya? Mungkin lebih dari 1000 tahun. Mungkin masa mudanya bukan di usia 17 tahun, masa mudanya di usia 100, 200 itu baru muda mungkin. Atau baru dewasa, baru mulai dakwah. Artinya ribuan tahun atau ratusan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad usianya pendek, tapi amalannya bisa mengejar amalan-amalan yang usianya ratusan sampai ribuan tahun. Bapak Ibu sekarang usianya berapa? Anggap 40 ya, atau 50 boleh. 50 tahun. Ramadan pertama kali mungkin di usia 7 tahun atau 10 tahun misalnya. 50 kurangi 10 tahun. 40 tahun. 40 tahun dia bertemu Ramadan 40 kali. Seandainya dia setiap Ramadan bertemu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tadi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 1000 bulan dibagi 12, 83,3333. 83 tahun. 83 dikali berapa kali dia bertemu bulan Ramadan? 40 kali. 80 kali 40. 3320 tahun. Jadi berarti yang Bapak Ibu yang usianya sudah 50 tahun, sebenarnya usianya 3320 tahun. Kalau dia dapat malam Lailatul Qadar setiap tahun. Hanya ini pentingnya kita. Ya, subhanallah. Ibadah satu hari atau satu malam dilipat gandakan seperti beribadah selama 83 tahun. Atau bukan 83 tahun, kata Allah, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti lebih baik daripada 83 tahun. Mungkin bisa 90 tahun, 100 tahun, dan lain sebagainya. Lebih dari 1000 bulan yang pasti kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang benar-benar memanfaatkan malam ini. Dia baca satu huruf dalam Al-Qur'an seakan-akan dia baca ribuan tahun atau puluhan tahun. Seribuan bulan, subhanallah. Ini istimewanya bulan Ramadan. Kemudian di antara keistimewaan yang lain adalah umrah. Nabi SAW mengatakan, Syekh melanjutkan, annal umrah, kita loncat ke nomor 8, karena yang ke-6 dan ke-7 kita simpan untuk pertemuan mendatang insyaallah, karena berkaitan dengan puasanya. Nah, puasa ini pamungkas, kita insyaallah khususkan di pertemuan mendatang. Kita sebutkan fadilah yang lain, yang ke-8 dalam halaman 15 beliau mengatakan annal umrata fihi ajruha wa thawabuha thawabu hajj. Kata beliau, umrah di bulan Ramadan pahalanya, ganjarannya seperti pahala beribadah haji. Nabi SAW bersabda, umratun fi ramadhana ta'dilu hajjah. Satu kali umrah di bulan Ramadan setara dengan satu kali haji. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan hajjatan ma'i, seperti haji satu kali bersamaku, kata Nabi SAW. Makanya orang banyak rela-rela ya berbondong-bondong ke tanah suci di bulan Ramadan. Ingin bisa berpuasa di bulan Ramadan, dianggap satu kali haji atau haji bersama Nabi SAW. Tapi ini pahalanya, ya, bukan berarti bisa menggugurkan ibadah haji. Tidak, pahalanya sama seperti ibadah haji, tapi ibadah haji yang di bulan Zulhijjah ya, tetap menjadi kewajiban setiap kaum muslimin yang mampu untuk berangkat di bulan haji.
Wallahu a'lam bishawab. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara poin-poin yang bisa kita sebutkan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Dan tentu yang paling istimewa di bulan Ramadan adalah berpuasa. Ramadan adalah bulan puasa, kita sebutkan nanti ya hakikatnya puasa, definisi puasa, dan apa istimewanya puasa. Kalau tadi istimewanya bulan Ramadan, nanti kita akan sebutkan istimewanya bulan puasa. Spesialnya apa? Fadilahnya apa saja? Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan kami ingatkan juga insyaallah di bulan Ramadan kajian akan tetap berlanjut, namun waktunya dimajukan sebelum maghrib. Ya. Kalau seandainya maghrib di bulan Ramadan mungkin jam 6 atau jam 6 kurang, ya mungkin kita mulai jam 5 kurang lebih insyaallah. Ya. Kalau Allah berkehendak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما